punya power tapi nggak terlalu berat. Ini masuk di kategori coloring desain yang super detail banget, mantep banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau unboxing sebuah raket yang katanya sih raket ini duplikasi dari salah satu raket high-end-nya Gosen. Tepatnya sih Gosen Inferno, yang harganya itu kurang lebihnya 2-3 jutaan. Dan sebenarnya saya pengen banget sih review salah satu raket dari miliknya Gosen, tapi belum ada kesempatan. Dan beberapa subscriber sih sebetulnya udah request juga. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya lah ya. Kalau ngelihat dari spek dasarnya sih nyaris mirip sama Gosen Inferno yang harganya 3 jutaan itu. Dibedakan dari stiffness raketnya. Karena raket yang mau kita buka ini stiffness-nya itu stiff, sedangkan Gosen Inferno sumber duplikasinya itu guys, itu cuman medium stiff. Dan yang unik dari raket yang mau kita buka ini tuh karena frame kepalanya yang unik, yaitu frame ulir. Sebetulnya saya udah beberapa kali review raket yang framenya frame ulir. Yang pertama tuh dulu pernah review raketnya Power Max yang Speedfire 80. Kemudian juga ada yang frame ulir di raket Protek yang Zephyr crossover. Kemudian yang terakhir itu di raket murahnya Nemo yang di series SpaceX 200. Itu frame-frame ulir semuanya. Yuk sekarang kita langsung buka aja. Dan ini dia raketnya dari brand Hart di series Perfect 888. Kalau dari tampilan awal ini guys, raket ini tuh punya basic color yang finishingnya glossy. Dan saya bisa menyimpulkan ini masuk di kategori coloring desain yang super detail banget, mantep banget. Ini kerasa banget warna hitamnya dominan pekat, dan kemudian ada kombinasi warna silver dan hijau muda yang bikin raket ini semakin lumayan enak sih dilihat. Dengan corak-corak yang warna silver dan hijau mudanya itu kayak ngikutin pola frame kepala yang ulir ini ya guys ya. Kayak gelombang-gelombang angin yang asik ya. Dan di pengalaman saya sih ya, dengan raket yang model frame ulir ini sebetulnya feelingnya mirip banget dengan raket-raket yang tipikal framenya itu model sword ya, atau lancip, hexagon, V-frame, ataupun diamond, yang mana tuh di frame kepalanya tuh punya unsur-unsur lancipnya itu guys. Jadi feelingnya nyaris mirip. Menurut saya sih memang frame kepala kayak gini dibuat untuk bisa ngasih support untuk meminimalisir hambatan dengan angin itu guys. Dan itu memang terbukti dari beberapa raket yang framenya ulir yang pernah saya review, ketika dipakai swing itu pun enteng semuanya. Apalagi tuh raket ini dikasih stiffness yang kaku, stiff guys. Jadi swing raketnya pun bakal lebih responsif banget ya. Oke, sekarang kita bahas dulu bagian per bagian dari raket Hart Perfect 888 ini. Yang pertama dari bagian end cap-nya yang seperti ini. Khasnya Hart ini termasuk di kategori raket Hart yang 500 ke atas tuh modelnya kayak gini. Ada karakter goldnya dan kemudian di bawahnya ada tulisan Japan-nya. Yang bisa jadi memang raket Hart ini punya teknologi yang berasal dari Jepang. Kalau produksinya di Jepang atau pabriknya itu ada di Jepang, biasanya sih langsung ditulis made in Japan. Tapi karena ini cuma ditulis Japan, bisa jadi memang ini buatan di Jepang atau memang teknologi materialnya berasal dari Jepang. Buat teman-teman yang tahu boleh ngasih informasinya di kolom komentar. Dan kemudian ini gripnya masuk di kategori grip yang antara G4 lah ini guys. Lumayan gede banget. Yang mana di bagian plastik luar gripnya itu ada tulisan logo Hart, dan kemudian di bagian gripnya pun ada corak Hart-nya juga. Dan kemudian kalau kita masuk di bagian konnya tuh di sini ada logo Hart, kemudian ada hologramnya Hart. Yang di hologram itu tuh ada ID numbernya ya.
Dan kemudian kalau kita masuk di shaftnya, ada series dari raket ini yaitu Perfect 888. Dan kemudian kalau diputar ada spesifikasi raket ini yang beratnya itu 4U, kemudian soft stiffness-nya itu stiff, kaku, maksimal tensinya tarikannya bisa sampai 30 lbs, dan balance point-nya itu di head heavy. Dan untuk memastikan kita langsung coba ya, spesifikasi ini real apa enggak, langsung aja kita ukur. Kalau kita lihat beratnya, kosongan tanpa senar, raket ini udah masuk 3U sih sebetulnya, di 89 gram. Lumayan raket berat nih. Dan kemudian balance point-nya, saya berharap ini balance point-nya ada di headlight aja, biar nggak kerasa berat swingnya. Dan bener banget, bersyukur banget, saya dapat balance point di 285 mm, 286 mm. Ini masuk di kategori raket yang ringan di kepalanya, headlight. Dengan spesifikasi yang menyebutkan bahwasanya raket ini 4U dan head heavy, bisa jadi guys, bisa jadi cara perhitungan dari raket brand Hart ini itu dihitung ketika kosong tanpa grip. Dan sekarang kita coba ukur kosongan betul ketika senarnya nggak ada dan grip bawaannya kita lepas aja. Oke, grip bawaannya udah kita lepas dan sekarang kita ukur ulang. Beratnya masuk di kategori 4U enggak? Nah, ini udah masuk di 81 gram guys. Selisih banget kan? Berarti grip bawaannya tadi tuh nyumbangin sampai dengan 8 graman. Wow, lumayan berat berarti ya grip ini ya. Padahal kelihatannya enteng banget. Dan kemudian kita lihat balance point-nya. Nah, bener banget kan? Setelah grip bawaannya dilepas, ternyata balance point-nya jadi head heavy banget di 310 mm. Dari sini sih kita bisa ngasih kesimpulan ya, bahwasannya cara dari brand Hart ini untuk ngukur raket yang kosongan banget di spesifikasi bawaan pabrik yang tertulis di shaft raket ini guys, bisa jadi memang betul-betul kosongan. Nih, posisi kayak gini guys, tanpa grip, tanpa senar. Diukur 4U-nya masuk 81 gram, head heavy-nya pun masuk di 310 mm. Dan cara perhitungan ini pun sama persis dengan di Yonex guys. Karena ketika saya pernah nge-review raket Yonex Astrophil, yang karakter raketnya itu sebetulnya head heavy balance, tapi ketika saya ukur ternyata headlight. Tapi ketika grip bawaannya dilepas, barulah raket itu menjadi head heavy. Oke guys, ini sih analisis dari pendapat pribadi saya ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi di pembahasan spesifikasinya, yaitu di bagian stiffness-nya. Yes, ini kaku banget ini. Kerasa banget kakunya. Dan kalau dipakai swing sih kayak rada ada lenturan sedikit. Jadi bukan kategori raket yang kakunya kaku banget. Dan kalau di poin 5 medium 10 itu ada di stiff, bisa jadi ini di angka 8,5 atau 9. Jadi nggak terlalu kaku banget. Oke, ini tadi pembahasan di spesifikasi yang ada di shaft raket ini guys. Dan sekarang kita naik lagi ke bagian T-joint-nya. Ada logo Hart, teman-teman bisa lihat. Dan kemudian di bagian grommet yang di dekat T-joint ini, model grommetnya udah tersambung ya, yang model U gitu guys. Dan kemudian kita bisa lihat bersama-sama di bagian frame kepalanya itu ada tulisan Perfect 888. Dan kemudian frame-nya yaitu pulir guys. Kalau di sini sih tertulis bahasa twist frame. Dengan tulisan yang ada powernya ini guys, kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan spesifikasi stiff 4U berat kepalanya, otomatis ini memang dibuat untuk main power. Tapi perlu diingat banget bahwasanya dengan raket yang kaku itu, untuk mengeluarkan power yang maksimal dari raket ini atau membuat nyaman ketika pakai raket ini, teman-teman butuh banget power yang gede. Memaksimalkan penggunaan power teman-teman untuk pakai swing raket ini, itu baru nanti kerasa enak. Punya power gede tapi nggak pakai raket ini dengan maksimal, itu bakal bikin raket ini nggak nyaman. Itu pengalaman saya ketika pakai raket-raket yang kaku. Dan saya penasaran banget sih, kira-kira raket ini tuh bakal jadi karakter yang seperti apa ketika nanti tersetting sesuai karakter yang biasa saya buat ya. Dan ini mendingan langsung aja kita senarin dan kemudian nanti kita pasang grip handuk sesuai karakter tangan saya yang basah. Saya biasa nyaman ketika pakai grip yang dari handuk guys. Dan nanti kita coba ukur ulang seperti apa jadinya spesifikasi raket ini setelah tersetting.
Oke guys, raket Hard Perfect 888 ini udah saya senarin ya. Ini saya senarin pakai senar Haikua ISO 66 guys. Ini senar andalan kali ini guys, karena harganya di bawah 50.000. Ini kurang lebih 40 ribuan. Jadi kalau sama nyenarin kurang lebihnya kan 65 ribuan. Sangat terjangkau sekali. Tapi dipakai juga enak. Dan kemarin saya tarik di mesin manual guys. Salah satu toko raket di Kota Metro ini. Saya tarik sih minta di 27 lbs sih. Karena posisi saya lagi kurang sehat, lagi cedera, jadi saya coba pakai tarikan yang lebih rendah biar mantulnya agak kerasa lebih banyak powernya. Dan sekarang kita dengerin dulu hitting sound dari raket Hard Perfect 888 ini dipasangkan dengan senar Haikua ISO 66 tarikan 27 lbs. Asik juga sih. Suaranya lumayan keluar. Ini baru 27 lbs loh. Kalau 28 atau 29 lbs pasti bunyinya lebih nyaring dari ini. Dan setelah disenarin seperti biasa, sekarang kita coba gripping raket ini pakai gripnya Haikua ya guys. Haikua Towel Grip. Ini harganya terjangkau dan nyaman juga dipakai. Pas banget sih gripnya warna hitam, raketnya pun dominan warna hitam. Pas banget. Di raket hard tuh gripnya Haikua pas banget, nggak dibuang, bahkan rapih banget nih. Dan kalau udah dipasang grip kayak gini guys, swingnya kerasa punya power tapi nggak terlalu berat. Dan sekarang kita coba ukur ulang seperti apa jadinya spesifikasi raket Hard Perfect 888 ini setelah disenar dan dipasangkan grip. Oke guys, setelah terpasang senar dan grip dari brand Haikua guys, raketnya menjadi berat 94 gram. Dengan berat segitu sih ini jadi raket power ya. Raket yang cukup punya bobot lumayan untuk nembak-nembak. Apalagi ditambah dengan soft stiffness-nya yang lumayan kaku guys. Atau kalau raket ini bilang sih stiff ya. Ini bakal jadi raket yang powernya enak di forehand sih kalau saya pribadi. Tuh. Lebih enak di forehandnya. Di backhandnya sih kalau kita timingnya pas dan lagi tangannya sehat pasti juga bisa enak juga. Dan saya penasaran banget gimana rasanya raket power ini. Lebih penasarannya karena framenya tuh kan frame ulir. Dan beberapa raket yang saya review di frame ulir kemarin itu beratnya nggak terlalu berat, bahkan 5U dan 4U. Dan ini kan setelah disetting jadi 2U bahkan ya, 94 gram. Otomatis ini punya feel yang bakal beda ya. Teman-teman yang suka nembak ini bisa jadi bakal cocok. Beratnya 94 gram, kemudian stiffness-nya itu kaku, stiff, dan kemudian frame kepalanya itu punya teknologi meminimalisir hambatan dengan angin. Oh iya lupa balance point-nya, kita coba cek ya. Karena swingnya nggak terlalu berat guys. Kayaknya ini masuk di balance sih, even balance ya. Tuh masih di agak bawahan. Oke, di sini ya. Oke, kita coba cek. Nah, masuk pas banget 293 mm. Makanya kenapa saya bilang swingnya juga enak. Walaupun beratnya 94 gram, tapi dengan balance point yang lebih ke even balance ya, 293 mm. Dengan settingan yang seperti ini guys, ini enak swingnya. Saya ingat banget sih dengan raketnya Victor yang Brave Sword 12 yang dipakai sama Leongdai. Saya kan pernah pakai yang 3U punya kawan saya guys. Saya juga udah pernah review. Walaupun berat 3U dengan teknologi yang meminimalisir hambatan dengan angin, kalau bahasanya di Victor itu sih sword ya, lancip. Dan raket ulir ini pun lancip walaupun dibuat bergelombang. Dengan balance point yang even balance 3U, ini saya rasa swingnya bakal lebih cakep karena didukung dengan stiffness yang kaku. Karena punya Leongdai itu Brave Sword 12 kan medium, dan ini lebih kaku, tapi nggak kaku banget guys. Tuh masih enak dilenturin, jadi stiffnya itu lebih soft lah ya, lebih enak digunakan, bukan stiff yang kaku.
Dan saya jadi tambah penasaran banget gimana rasanya raket ini ya dipakai main di lapangan. Dan nanti kita coba di lapangan. Dan juga seperti biasa nanti bakal saya tanyain ke kawan-kawan. Dengan berat segini tuh kawan-kawan nyaman apa enggak sih ya. Dan jangan lupa guys, tunggu review pemakaian dari raket Hard Perfect 888 ini. Plus testimoni dari kawan-kawan saya gimana rasanya. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Enak sih bunyinya.